Baim Wong ke Korea langsung diduga tertarik oplas. Benarkah Baim ingin merubah wajah atau malah ada urusan lain, yaitu dijodohkan dengan wanita pilihan sahabatnya? Lama menyandang status duda, nama Baim Wong dengan kisah hidupnya yang selalu fenomenal. Tidak hanya sebagai ayah dua anak, namun juga cerita rumah tangganya dengan Paula Verhoeven yang berakhir kandas. Belakangan Baim Wong digadang-gadang siap melepas masa lajangnya sebagai duda kaya raya dengan seorang wanita yang menjadi rekan bisnisnya. Kedekatan Baim Wong dengan Lee San Wijaya seringkali dijumpai dan pamer kemesraan di sosial media. Kegiatan kedua publik figur ini selalu menjadi perhatian netizen yang menduga ada hubungan cinta di antara mereka. Saking seringnya tampil berdua, baik Baim Wong dan Lee San Wijaya dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahan. Kejelian netizen mengawasi dengan gerak-gerik Baim Wong dan Lee San nyatanya berhasil mengungkap keberadaan keduanya yang berada di sebuah klinik kecantikan di Korea Selatan. Baim Wong bahkan tak ragu berbagi proses operasi plastik melalui sosial media pribadinya saat bertemu dengan dokter kecantikan asal Korea Selatan. Namun sayangnya, kebenaran oplas yang dilakukan oleh Baim belum diakui oleh ayah dua anak tersebut. Ya, itu lagi. Pertanyaan yang lain aja. Nggak apa-apa, karena kita juga nantinya kan perlu istri juga. Kalau emang dijodohin ya nggak apa-apa. Saya mah masih sendiri aja, nggak sama siapa. Belum, masih fokus ke kerja sama anak. Kalau ada pun nanti juga paling datang sendiri lah. Oplas akan menjadi sebuah tren yang makin digemari oleh para selebriti tanah air. Bahkan demi menjaga penampilan, para selebritis rela merombak wajah aslinya demi sebuah kata cantik dan sempurna. Bahkan tak sedikit materi yang harus mereka keluarkan demi merubah aura dan tampilan di mata publik dan penggemar. Ya, jadi operasiku tummy tuck sama liposuction untuk perut nih, gitu ya. Jadi karena memang ada suatu peran yang memang harus dijalani, jadi melakukan prosedur itu ya. Di selesai operasi pun nggak sakit sama sekali, di operasi pun nggak sakit. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya sih pemacu utamanya gara-gara netizen ya. Jadi setiap live itu kayak Natalie badannya geblok. Yang terbaru dan secara terang-terangan adalah pedangdut Siti Badriah yang bercerita melalui sosial media pribadinya tengah melakukan bedah wajah dan payudara setelah dinilai berkurang sejak memiliki anak dua. Bagi istri Krisdiana Baharudin, operasi plastik yang dilakukannya demi menjaga penampilan paripurna sebagai seorang penyanyi dangdut papan atas. Berawal dari liburan di Korea Selatan, Sibat rela melakukan oplas di bagian wajah hingga kedua payudara miliknya. Muka aku ada yang beda. Kok komennya pada begini sih? Mukanya Sibat beda, tambah muda, tambah cantik, dan lain-lain. Bener sekali. Aku kemarin ke Korea nih guys, mau fat transfer sama dokter Choi. Nggak ada yang aku rubah kok guys. Aku cuma pengen lebih fresh aja, lebih muda gitu. Kini Sibat tampil lebih percaya diri, bahkan semakin berani memamerkan bentuk dan lekuk tubuhnya, ditambah keceriaan wajahnya yang terlihat lebih cerah usai menjalani operasi plastik di bagian pipi dan sekitar mata. Muka gue udah sebulan cantik
ya. Ini gue. Iya, ini Siti Badriah. Kok muda banget muka gue ya. Nah kalau sekarang mereka udah happy, udah nggak manyun, udah tersenyum, udah moncot. Suka banget deh sama hasilnya, natural sekali. Tak jauh berbeda dengan Sibat, sensasi untuk melakukan oplas juga dilakukan oleh Denada. Pedangdut yang tengah mengalami masalah tuntutan dari pria yang diduga anak kandungnya ini rela melakukan oplas berkali-kali. Bukan hanya di Thailand, namun juga pernah melakukan perubahan wajah di Korea Selatan. Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya. Untuk rhinoplasty sendiri kemarin aku melakukan di Bangkok ya, di Thailand. Tidak hanya melakukan operasi facelift dan hidung, Denada juga melakukan operasi perubahan payudaranya di Thailand. Namun benarkah mantan istri Jerry Aurum ini merasa puas dengan hasil operasi plastik payudara yang telah ia jalani? Yang pasti happy, senang. Kemarin juga memang waktu di Thailand kan aku memang surgery lagi. Kebetulan di tempat yang sama dengan yang aku melakukan rhinoplasty. Kemarin di sana alhamdulillah semua lancar dan aku juga pulang aku happy. Hasilnya pun aku senang sekali dan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi. Penampilan berbeda yang dipilih oleh Denada tentunya menimbulkan banyak pro dan kontra dari publik. Namun benarkah Denada hanya takut dengan penampilannya yang kurang sempurna setelah bercerai dengan Jerry Aurum? Atau operasi plastik adalah cara untuk Denada merubah penampilan dan haus pujaan dari netizen? Iya, ya sekarang kalau kita melihat semua pro dan kontra itu pasti ada. Ya banyak orang yang mungkin merasa aku itu terlalu insecure ya sebagai seorang perempuan gitu ya. Apalagi mungkin yang usia dua kepala 4 gitu kan ya. Kenapa kok aku insecure banget? Padahal sebenarnya kan salah satu tujuan aku untuk terus memelihara penampilan aku adalah berkaitan dengan pekerjaanku. Dan di atas segalanya pun karena aku sebagai seorang perempuan mungkin kepengen terlihat lebih cantik, terlihat lebih baik gitu. Makanya aku nggak pernah kalau ditanya apa sih, sebenarnya kalau ditanya tuh kayak gini-gini adalah hal yang aku nikmatin nggak? Sebenarnya tuh dulu aku tuh cuek banget, tapi kan semakin kesini semakin tahu bahwa di dunia entertainment tidak bisa seperti itu. Sampai sekarang tuh dulu waktu pas aku lagi Aisyah lagi sakit, salah satu hal yang banyak dulu tuh aku seneng banget koleksi tas-tas mahal. Tapi pas Aisyah sakit kan itu aku jual-jualin untuk supaya bisa bayar ininya kan. Salah satu pertolongan Allah lah yang akhirnya bisa aku jadiin duit untuk membantu biaya di sana. Sekarang aku udah hampir nggak punya gitu, dan dari aku mulai bisa punya nafkah lagi, bekerja lagi, aku tuh nggak pernah kepikiran untuk beli lagi tas mahal karena buat aku udah daripada aku pakai buat tas mahal, aku sisihin, aku pelan-pelan bertahun-tahun itu aku sisihin untuk kebutuhan aku yang aku merasa aku lebih butuh sebagai investasi aku di dunia entertainment sebagai pekerjaanku. Gitu ya salah satunya ya operasi plastik, operasi gigi, perawatan kecantikan, dokter gizi, pelatih kebugaran, guru nyanyi, dan lain fashion stylist dan lain sebagainya yang memang lebih berhubungan dengan pekerjaanku. Supaya ya harapannya karena memang masih belum ada sumber pekerjaan lain selain di dunia entertainment. Perubahan yang signifikan memang terpampang nyata saat melihat perbedaan dulu dan sekarang. Hal ini juga mungkin yang menjadi alasan komedian Rina Nose melakukan operasi plastik pada bagian hidung. Pemilik nama asli Nurina Permata Putri tak mengakui telah melakukan oplas saat menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Ivan Gunawan. Namun sayangnya istri Josie Arsen justru membagikan proses oplas hidung dengan Dr. Tompi melalui sosial media pribadinya.
Masih nggak pengen operasi plastik? Kan Pengen. kayak dari dulu kan ada Keinginan mah ada, tapi kan pembahasan, ya kan? Tapi maksudnya yang sudah berhasil lo pugar akhirnya gigi kan? Gigi doang. Tidak hanya Rina Nose yang menolak akui telah melakukan oplas pada hidungnya, pedangdut Wika Salim juga melakukan hal yang sama. Kekasih Max Adam ini memperlihatkan perbedaan pada bagian hidungnya yang ia akui hanyalah perawatan kecantikan semata. Sebenarnya bukan operasi tapi ketok magic ya. Gimana mungkin? Hah? Iya. Ada rasa tidak percaya diri atau gimana sih? Cantik banget. Enggak sih, sebenarnya ya namanya perempuan kan kadang-kadang ada nggak puasnya aja. Jadi pengen treatment, pengen apalagi tambah umur, jadi pengen melakukan perawatan treatment yang supaya terlihat lebih enak aja dipandang. Dunia glamor selebriti memang penuh dengan cerita yang beragam. Yang terbaru dan menjadi ajang pembicaraan publik adalah kisah cinta Naysila Mirdad dengan Arvito Hutagalung yang dikabarkan telah retak. Hubungan percintaan Naysila dengan Arvito yang sudah berlangsung selama 3 tahun dibocorkan oleh Gisela Anastasia yang menyindir Nay telah putus dengan Arvito melalui sosial media pribadinya. At least aku nggak bikin kuping sahabat-sahabatku rusak 3 tahun muter-muter gitu aja, akhirnya selesai juga sayang. At least 3 tahun sama 1 orang, nggak sama 8 orang. Ini mah geng kehidupan asli, ini circle nomor 1 aku. Nah ini bocor banget. Bocor banget, makanya di titit. Kalau sampai keluar mati kita. Nah, makanya dititit semua. Lantas, benarkah kabar putusnya Naysila dengan Arvito benar adanya? Sayangnya putri kedua Lydia Kandou ini masih belum membagikan kabar pernikahan yang pernah ia janjikan sebelumnya. Kabar keretakan hubungan Nay dengan Vito memang telah beredar lama dan menguak kembali. Meski pernah berharap untuk membawa hubungannya ke jenjang pernikahan, namun Nay masih enggan berbagi cerita perihal hubungan percintaannya dengan Vito. Ya gitu deh. Doain aja, Yang. Doain aja buat jodohnya. Yang masih jadi perhitungan seperti apa karena mungkin putus itu lo gitu itu gimana sih? Menyikapinya gimana? Ya. Menyikapinya gimana? Menyingkapinya gitu aja, menyingkapinya minta doanya aja. Hah? Orang ketiga? Tapi hubungannya gimana? Nggak ada. Hubungannya bagaimana? Ya hubungan terjalin baik. Aku permisi dulu karena udah harus jalan. Ya, makasih. Jika Naysila Mirdad dipastikan gagal menikah dengan Arvito Hutagalung, pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin justru tengah disambar oleh kabar tak sedap. Kehamilan Amanda yang telah memasuki 3 bulan justru dinilai netizen berbeda saat Amanda hadir dalam pernikahan Ranti Maria beberapa waktu lalu. Amanda dan Kenny yang hadir dengan mengenakan busana bersama hitam justru membuat netizen semakin bertanya-tanya perihal kehamilan Amanda yang diperkirakan lebih dari usia 3 bulan. Desas-desus netizen semakin yakin jika bentuk kandungan Amanda diperkirakan Amanda telah hamil duluan sebelum melangsungkan pernikahan dengan Kenny Austin. Lantas bagaimana Amanda Manopo menanggapi kabar tak sedap tersebut? Benarkah Amanda lebih banyak bersabar menghadapi setiap gunjingan dari netizen? Tantangannya kesabaran. Diuji kesabarannya. Anda kan juga di sini jadi putri kontes kecantikan nih. Nah, tantangan selain itu nggak sih sama? Terus gue harus minum apa, susu? Di balik kebahagiaan selama proses kehamilan, Amanda Manopo masih mendapat gunjingan dari netizen. Berbeda dengan Alisa Dagize yang tinggal menghitung hari menjelang proses persalinan anak pertamanya.
Bahkan istri Al-Ghazali ini memilih hiatus dari kegiatannya sebagai selebgram untuk lebih fokus mengurus proses persalinan yang tinggal 2 bulan lagi. Persiapannya paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah gitu. Jadi persiapan berdua sih, mental juga ada persiapannya. Kalau untuk sementara masih kuat ya, masih bisa, tapi mungkin bulan-bulan ke depan mungkin aku bakal hiatus dulu sampai akhir. Makanya aku ngeliat dia sebagai bapak yang kalem dan yang gak begitu tegas karena dia sama adik-adiknya begitu juga. Jadi cocoknya jadi bapak anak cewek. Aku mah gimana kata istri aja. Istri senang, hidup senang.